Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat sehingga kita dapat berkumpul di sini. Nama saya Alicia, saya akan berpidato tentang pemuda layar kaca. Pertama-tama, apa sih yang biasanya Anda sekalian pikirkan ketika Anda menunggu antrian yang panjang? Atau apa sih yang kalian pertama kali cari ketika kalian bangun tidur? Saya yakin masing-masing dari Anda mempunyai smartphone, dan sebagian besar dari Anda adalah pengguna sosial media yang aktif. Tapi apakah Anda sadar dampak apa saja yang bisa didapatkan dari banyaknya waktu yang Anda habiskan untuk sekedar asyik menatap layar gadget selama berjam-jam? Mari kita ambil contoh dari fenomena Karinovilda atau Awkarin. Awkarin yang dikenal sebagai selebritis internet ini telah banyak membuat banyak postingan yang membuat banyak kalangan angkat bicara dengan bermacam-macam argumen. Tidak sedikit anak muda, terlebih yang masih di bawah umur, terpengaruh dengan gaya hidup yang dilakukan oleh Awkarin. Menjadikan Awkarin sebagai panutan dalam berfashion, melakukan gaya hidup, dan lain-lain. Dan apa sih yang dilakukan oleh anak muda sampai mereka bisa tahu dari mulai siapa itu Awkarinovilda, sampai dengan apa yang dilakukan Awkarin sehari-hari? Jawabannya adalah dengan sibuk menstalking akun Awkarin di berbagai sosial media yang dia punya, mulai dari Instagram, YouTube, Snapchat, ACFM, dan lain-lain. Mencoba mempelajari setiap detail hidup Awkarin, entah itu mengkritik atau men-screenshot untuk kemudian ditiru gaya hidupnya. Mungkin untuk sebagian anak muda yang berumur 20 tahun ke atas, yang notabene sudah tahu mana yang penting dan mana yang tidak terlalu peduli dengan apa yang tidak penting dan lebih fokus terhadap apa yang lebih penting. Dan untuk sebagian kalangan, internet bisa saja menjadi hal yang sangat berguna untuk mendapatkan informasi-informasi yang belum diketahui, atau juga bisa membuat kita lebih kritis terhadap sesuatu. Tapi bagaimana dengan orang yang lebih suka diam di kamar, bermodalkan charger gadget dan stempel di memandang layar kaca berjam-jam hanya demi menstalk hal-hal yang tidak penting ketimbang membaca koran untuk sekedar tahu apa yang terjadi dengan negara sendiri. Dalam hal ini, anak muda di bawah umur pada umumnya mungkin masih belum mengerti betapa pentingnya menjadi kritis dan aktif di dunia nyata. Yang perlu kita lakukan adalah menyibukkan diri di dunia nyata, seperti mengikuti organisasi atau menyalurkan hobi yang kita geluti, mempelajari apapun yang berguna yang bisa menjadikan kita lebih aktif di dunia nyata. Banyak dari kita sendiri yang masih berlanjut ke generasi berikutnya yang menerima doktrin-doktrin yang tidak penting yang berasal dari hal-hal yang kita pelajari di sosial media. Hal-hal yang tidak penting seperti menonton postingan seseorang yang sedang mabuk di sebuah klub atau kemudian mendoktrin kita untuk melabelkan hal seperti itu sebagai sesuatu yang keren dan kekinian. Apa yang perlu kita lakukan adalah memfilter diri sendiri terhadap apa yang penting dan apa yang tidak penting. Penting itu bukan tentang seberapa banyak followers yang ada di akun sosial media atau seberapa banyak tanda jempol yang tertera di postingan yang kita pasang. Dari apa yang saya pelajari di fenomena Awkarin ini, jadi semakin banyak pelajar di bawah umur yang menjadikan gaya hidupnya sebagai panutan. Seperti merekam video saat mereka merokok, berkata-kata kasar, kemudian dipublikasikan di sosial media. Untuk aksi yang lebih besar kadang dimulai dari hal yang kecil. Kebiasaan dan pemahaman mendasar adalah hal yang sangat penting untuk dibenahi. Bayangkan jika kita berkumpul mendiskusikan sesuatu, sejenak melupakan gadget, kita bertukar informasi akan sangat berguna. Dan sebaliknya, bayangkan jika kita sedang pergi berlibur bersama teman dan daripada ngobrol, bertukar cerita dan bertukar informasi, kita lebih memilih untuk diam, memakai headset dan kembali tenggelam dalam gadget. Waktu berkualitas pun akan tersita. Saya berdiri di sini melampiaskan rasa gemas saya terhadap generasi sekarang yang lebih aware terhadap seberapa banyak followers yang mereka dapatkan di sosial media, ketimbang memilih untuk berperan lebih dalam keaktifan di dunia nyata. Tentu saja saya juga tahu apa saja dampak positif yang bisa didapatkan dari sosial media, dan itu adalah hal yang bagus. Namun saya berpendapat bahwa mengurangi aktivitas di sosial media akan lebih banyak dampak positifnya. Bagaimana perasaan Anda jika kelak Anda mempunyai anak dan yang mereka tahu hanya siapa yang paling hits di sosial media? Saya yakin akan Anda merasa gagal mendidik anak-anak Anda. Saya berbicara di depan sini bukan karena saya merasa paling benar, bukan merasa saya yang paling kritis, tapi saya berbicara di depan sini demi kemajuan bangsa yang akan dijaga generasi kita dan generasi berikutnya. Adalah tugas generasi tua untuk membina generasi muda, karena masa depan kita akan diurus oleh mereka. Tunjukkanlah sebuah karya pada mereka, sehingga generasi penerus Anda akan semangat mengikuti jejak Anda. Karakter yang kuat harus mendarah daging di benak pemuda. Dengan demikian mereka akan menjadi pemuda yang kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.